Ya, ketemu lagi di praktikum pemrograman mobile. Em, Pertemuan kali ini saya akan sedikit mungkin membahas persiapan yang bisa kita lakukan ketika aplikasi kita akan dirilis ke Google Play. Ini ada aplikasi To Do App yang sebelumnya ya. Kalau di pertemuan kemarin itu kan aplikasi testing app, kalau ini To Do App. Oke, pertama di sini mungkin di bawah kelihatannya ada menu atau tab build varian ya. Di sini ada terlihat build varian apa yang sedang aktif ya, yang debug ini misalkan. Nah, bukan kemarin sih, di kuliah sistem aplikasi bergerak saya sempat menjelaskan bahwa ada dua build varian yang default, ada debug dan ada release, tapi ini bisa kita ubah ya, bisa kita ubah di Gradle, file Gradle-nya. Jadi ketika kita nge-build ini artinya akan nge-build ke debug, settingan debug ya, secara defaultnya. Oke, kita hide dulu lagi. Oke, nah kemudian mungkin ketika kita akan upload APK, bukan APK sih sekarang ya, AAB atau apa saya lupa, ke Google Play, itu kita perlu untuk men-sign bundle-nya ya. Jadi bukan ini Android bundle. Ada di menu build ini, di sini ada dua menu yang berkaitan atau dua sub menu yang berkaitan dengan itu. Yang pertama build bundle, ini build aja, build bundle atau APK ya, build aja tanpa sign. Nah, sedangkan kalau kita ingin upload ke Google Play harus yang di bawahnya generate sign bundle atau APK. Kalau kita klik, nah di sini ada pilihan. Sekarang Android atau Google Play itu meminta Android App Bundle ya. Android App Bundle ini punya kelebihan dibanding APK. Ini ada tampilkan di sini smaller download size ya, ukurannya lebih kecil, fitur-fiturnya on demand, dan ada tersedia modul yang untuk aset saja gitu. Kemudian kita next ya. Setelah kita next, nah di sini kita perlu memilih sebuah key store ya. Jadi kalau sudah ada di sini kita bisa pilih choose existing ini, tinggal pilih. Kalau belum ada, ini create new gitu. Kalau belum ada, create new. Ya, di sini path-nya di mana kita mau simpan, path-nya di mana ya. Misal di sini ya users, ini user saya WD. Kemudian kita namakan atau kita simpan di project-nya saja ya, Android Studio Project, kemudian di To Do App. Nah di sini kita namakan My Key Store misalkan. Kemudian kita klik OK. Nah di sini kita perlu membubuhkan password, misalkan passwordnya yang simpel aja dulu ya, 12345678 misal ya, ini terserah lah ya. Tapi ya yang ini aja, yang mudah diingat tapi susah ditebak. Aliasnya ini bisa kita ubah ya, key 0 misalkan jadi my key atau apalah ya. Bisa juga disesuaikan dengan ini ya, organisasi tempat kita bekerja. Nah ini adalah password untuk key store. Nah sedangkan yang di sini adalah password untuk key ya. Bisa kita samakan juga atau bisa dibedakan. Di sini saya samakan. Kemudian di sini kita diminta untuk menginput validity-nya berapa tahun. Di sini ada defaultnya 25 tahun ya. Jadi ini akan valid untuk 25 tahun ya, si key-nya itu. Kita abaikan aja. Nah kemudian di sertifikat ini minimal kita harus pilih salah satu ya, isi
salah satu, mau itu first name last name. Biasanya kalau developer individual ini ngisinya ini aja, first name last name, atau unit organisasi ini bisa lengkap, bisa satu aja, misalkan organisasi aja, Universitas Pasundan misalkan, boleh. Terus kita klik OK ya. Nah, di sini kita bisa pilih remember password kalau suka lupa, tapi ya kalau dibuka langsung ini. Masalah yang diingat itu hanya satu, yang key store-nya saja kalau nggak salah, tapi nggak tahu sekarang kayaknya apakah dua-duanya. Kemudian key passwordnya kita encrypted key-nya bisa kita export ya, mungkin nanti kita butuh, kita simpan aja di folder yang sama di To Do App. Kita klik next. Nah, kemudian kita pilih mau debug, mau release gitu. Nah, untuk ke Google Play gitu udah nggak boleh debug lagi, harus yang release. Oke, kita klik. Terutama untuk yang production ya, kalau testing sih kayaknya boleh. Ya, kita klik finish. Nah, setelah kita klik finish ya sama seperti kita menjalankan aplikasi, Gradle akan nge-build ya aplikasi kita. Di sini bisa dilihat bahwa Gradle akan nge-build aplikasi kita, kemudian APK-nya atau AAB-nya itu akan di sign ya, di tanda tangani secara digital menggunakan key store tadi. Gitu. Itu kita tunggu. Tunggu, ini agak lama. Oke, sambil nunggu mungkin, saya akan menjelaskan. Ini saya membuka file build.gradle yang level modul ya, level modul ini. Nah, ini di atas ada build type ya, ini build type, ada release. Ini kita bisa konfigurasi ya, ini untuk release. Ada konfigurasinya, bisa kita set di sini. Minify enable misalkan false, kemudian programnya gimana ya. Nah, ini udah selesai, kita kesini dulu mungkin ya. Nah, ini ketika sudah selesai, kita klik di sini generate sign bundle-nya successfully, ada satu varian. Nah, kita bisa locate atau analyze biasanya, atau locate exported key file. Nah, biasanya kalau kita perlu untuk upload ya kita harus locate ini ya, varian release ini. Kita klik locate, saya klik locate tadi. Kita tunggu ada Windows Explorer-nya muncul. Oke, mungkin saya lanjutkan. Jadi di sini kita bisa ubah ya, kita bisa ubah release-nya, build type-nya, kita bisa tambahkan untuk debug juga. Kalau mau ada konfigurasi tambahan, biasanya sih cuman debugable, kita truekan gitu terus. Nah, ini untuk server di sini kan kita, bukan di sini ya, di network itu kan kita menambahkan sebuah base URL ya untuk API ya. Untuk API kita di sini kita tulis, ketik URL, base URL-nya. Nah, mungkin saja kan untuk testing dengan untuk production itu URL-nya berbeda ya. Ini untuk testing misalkan lokal di 192, tapi kalau untuk production itu udah di server
beneran udah di server gitu menggunakan domain yang berbeda. Nah, kita bisa buat di sini build config field. Tipenya string, kemudian nama konstantanya apa, misalkan server URL atau API URL gitu ya. Nah, kemudian ininya nah ini harus seperti ini. Ini untuk menandakan dia string. Jadi sebenarnya Gradle itu bisa menggunakan kutip 1, bisa kutip 2 ya. Tapi karena kita mau masukin nilai beserta kutip 2-nya, jadi kita harus masukkan beserta kutip 2-nya supaya baca string gitu. Maka di sini kita pakai kutip 1, yang ini pakai kutip 2. Tapi sebenarnya bisa pakai kutip 1 juga. Ini untuk debug, untuk kemudian misalkan untuk config field, untuk release kita bedakan misalkan bus 103 berapa lah gitu ya. Biasanya kalau API public atau api.unparse.ac.id gitu. Misal ya. Nah, ini udah TTPS. Nah, kemudian kita sinkronisasi. Ini mana sih folder tadi, nggak ada ya? Suka gini nih kalau loket ini ya. Ini sebenarnya kalau nggak ada kita bisa klik event log. Terus kita klik lagi nih loketnya, coba. Apa mungkin di desktop saya yang lain? Kita open with sambil nunggu sinkron ya. Oh, udah deh. Kayaknya nggak cukup cuma sinkronisasi. Coba ya. Build config. Oh ya, belum ada. Kayaknya harus di build juga. Coba kita make project ya. Oke, nah sambil nunggu untuk mencarinya ya, kalau loketnya tadi nggak muncul, kita klik kanan aja di sini, kemudian open in Explorer. Mungkin berbeda-beda untuk setiap operating system. Open. Nah, kemudian ya ini muncul di sini di app, kemudian ada release ya. Nah, ini ada app strip release.aab. Sekarang itu yang diupload ke Google Play adalah .aab ya, bukan .apk lagi. Oke, nah sudah di build ya, sudah di build build config. Nah, sekarang ada di server URL, jadi kita harus build dulu, baru muncul server URL-nya. Ini akan menyesuaikan untuk ini ya, konstanta setiap build varian. Kalau misalkan kita mau tambahkan misalkan staging gitu ya, seperti ini beda API-nya 8001, itu juga bisa kita sinkronisasi ya. Kemudian kita build make project. Udah selesai. Nah, ini juga sama. Mungkin kita bisa lihat di build varian. Nah, jadi selain debug, release, ada staging. Jadi ini tadi saya katakan bahwa kita bisa edit di sini. Jadi yang default itu 2, release dan debug, tapi kita bisa tambahkan tahapan-tahapan lain. Mungkin ya, misalkan kita punya tiga tahapan, dari debug ke staging dulu, kemudian ke release, bisa seperti ini gitu. Atau kita punya 4, 5 tahapan, ya terserah, bisa tambah-tambah di sini. Untuk setiap tahapan bisa kita generate bundle-nya. Nah, di sini ya kita bisa pilih. Mungkin kan kalau
misalkan kita mau testing menggunakan APK juga sama. Biasanya kalau selain Google Play masih menggunakan APK, terutama, tapi bukan marketplace ya. Seperti ya kalau kita kirim APK-nya gitu, atau kita upload di Firebase, sorry. Itu. Coba kita build ini ya, apa namanya, yang APK-nya untuk staging. Nah, ini jangan lupa apa namanya, kalau kita punya beberapa apa namanya konfigurasi ya, ini dipastikan servernya menyala, terutama untuk yang rilis ya. Karena untuk mengubah entry, mengupload ulang aplikasi ke Google Play itu butuh waktu. Ada review, proses review yang cukup lama. Jadi sudah selesai. Nah, ini APK, kalau APK mau ya. Nah, ini dia di app staging ya. Nah, jadi ada release, ada staging. Nanti kalau ada debug juga dia akan muncul folder baru di sini ya. Kalau untuk staging tadi saya bikin APK, kalau release saya bikin .ab. Jadi sekarang untuk upload ke Android itu perlunya AB, tapi APK juga masih diperlukan di beberapa ini ya, apa namanya, aplikasi gitu. Itu saja mungkin untuk pertemuan minggu ini mengenai publish ke Google Play ya. Terima kasih, sampai ketemu di pertemuan berikutnya.